Selamat datang di malam yang penuh teka-teki, di mana cahaya redup tak mampu menyingkap semua rahasia, dan bayangan menyimpan kisah yang belum terungkap. Malam ini, kita akan menyusuri lorong waktu, membuka tabir sebuah kisah misteri yang hingga kini masih membekas dalam ingatan mereka yang pernah menyaksikannya. Apakah ini hanya sekedar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata? Bersiaplah, karena cerita malam ini akan menguji rasa penasaran dan mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Kisah misteri kali ini menceritakan tentang tukang beca dan pekuburan tua. Di sebuah desa kecil yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang tukang becak bernama Mang Dul Kalam, yang biasa disebut sehari-hari adalah Mang Dul. Ia sudah puluhan tahun mengayuh becaknya, mengenal setiap sudut jalan dan gang, bahkan setiap orang yang biasa menumpang. Namun ada satu tempat yang selalu ia hindari, yaitu pekuburan tua di ujung Desa Longop, Blok Siwalan. Konon pekuburan itu angker. Orang bilang suara tangisan sering terdengar di malam hari, dan ada sosok bayangan yang berjalan tanpa kaki. Tapi bagi Mang Dul, itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Suatu malam, langit mendung dan hujan baru saja reda. Seperti biasanya, Mang Dul sedang mangkal, berharap ada penumpang terakhir sebelum pulang. Dan benar saja, tidak lama kemudian muncullah seorang perempuan muda mengenakan kebaya putih dan selendang tipis. Namun wajahnya pucat, tapi suaranya lembut. "Pak, bisa antar saya ke pekuburan Longok Blok Siwalan?" Mang Dul terdiam sejenak. "Bukankah itu pekuburan tua yang terkenal itu ya?" gumam Mang Dul dalam hati. Tapi hujan sudah reda, dan ia pun butuh uang untuk membeli beras besok. "Bisa, Mbak," jawab Mang Dul pelan. Akhirnya si perempuan itu naik becaknya Mang Dul. Sepanjang jalan, perempuan itu diam saja, hanya menunduk. Mang Dul yang sudah merasakan keanehan sejak becaknya ditumpangi perempuan itu, mencoba mencairkan suasana untuk bertanya pada perempuan itu. Ngomong-ngomong, namanya siapa ya, Mbak?" tanya Mang Dul. "Sri Ayu," jawab perempuan itu dengan suara lirih tanpa basa-basi. "Kalau boleh tahu, malam-malam begini emang habis dari mana sih, Mbak?" lanjut Mang Dul. Perempuan itu tidak menjawab dan masih menundukkan kepalanya. Hati Mang Dul tambah tidak karuan. Ingin rasanya mengayuh cepat becaknya agar segera sampai ke tempat yang dituju perempuan itu. Becak menyusuri jalanan yang makin sepi, hingga akhirnya tiba di gerbang pekuburan. Gerbang besi tua itu terbuka perlahan, seolah-olah menyambut kedatangan Mang Dul dan si perempuan itu. "Terima kasih, Pak. Ini ongkosnya,"
kata si perempuan itu sambil menyerahkan uang. Lalu ia turun, melangkah masuk ke dalam pekuburan tanpa suara. Mang Dul menerima uang itu, namun saat menengok, perempuan itu sudah menghilang di antara kabut. Mang Dul terheran-heran. Lalu ia menyalakan lampu senter kecil, menyusuri pandangan ke dalam. Dan ternyata di bawah pohon besar terlihat sesuatu yang membuat darah Mang Dul berdesir, yaitu sebuah nisan baru dengan nama Sri Ayu, wafat 3 hari yang lalu. Itu kan nama yang disebutkan perempuan itu ya, saat ditanya di jalan tadi, gerutu Mang Dul dalam hati. Tangan Mang Dul gemetar dan ia melihat uang lembaran di tangannya itu berubah menjadi daun kering. Seketika Mang Dul mengayuh becaknya secepat mungkin meninggalkan pekuburan dan tak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, Mang Dul tak pernah lagi mau mengantar siapapun ke pekuburan. Ia tahu ada beberapa perjalanan yang tak seharusnya diantar, terutama jika penumpangnya berasal dari dunia yang lain. Malam semakin larut dan kisah misteri yang baru saja kita dengar perlahan menghilang di telan gelap. Apakah kebenaran memang telah terungkap atau justru masih tersembunyi di balik bayang-bayang? Satu hal yang pasti, misteri selalu punya cara untuk kembali menghantui. Saya Kang Modin, pamit sejenak. Sampai kita bertemu lagi di cerita misteri berikutnya. Dan ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang tampak di permukaan, karena kegelapan selalu menyimpan rahasia.